Tapi Rasulullah SAW adalah pemimpin yang sangat-sangat bijaksana. Beliau dipilih sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum manusia diciptakan, nama Rasulullah SAW sudah tertulis di pintu surga. Sehingga Nabi Adam alaihissalam berhasil meminta ampunan dari Allah SWT atas dosanya dengan menggunakan nama Nabi Muhammad SAW. Dan Allah bertanya, dari mana kau tahu nama ini? Maka Nabi Adam berkata, ya Allah, aku ingat ketika dalam surga aku melihat di pintu surga ada nama La ilaha illallah, ini adalah namamu, dan di sampingnya adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad ini siapa? Mungkin satu orang dari manusia ini yang menjadi anak atau cucuku nanti. Maka pasti kedudukannya sangat istimewa di mata Allah SWT. Maka inilah dia Rasulullah SAW. Maka kalau sampai hari ini manusia masih mengagumi Rasulullah SAW, itu bukan berlebihan. Dan hari ini kita tidak akan bisa membuka pintu surga tanpa ada nama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW katakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku akan masuk dalam surga, illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Qila man yaba ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, orang-orang yang taat kepadaku, taat perintahnya, taat arahannya, pasti masuk surga. Waman asani faqad aba, adapun orang yang menyelisih, tidak mau ikut perintah, tidak mau ikut arahannya, tidak mau ikut apa yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, faqad aba, itulah orang yang tidak mau masuk dalam surga. Maka kalau kita hanya beriman saja, sesungguhnya setan ini imannya lebih tinggi dari manusia. Ribuan tahun sebelum manusia diciptakan, dia sudah jadi orang beriman. Setan ini, dia sangat kenal kepada Allah SWT. Ini tidak mau ibadahnya dicampur-campur. Maka disuruh nyembah, disuruh bersujud kepada Nabi Adam saja dia tidak mau. Nah, tapi Allah lebih tahu. Sungguhnya setan ini ilmunya lebih dulu daripada manusia. Dia bisa menipu kita, tetapi manusia yang tidak bisa dikalahkan oleh setan adalah manusia yang hatinya langsung kepada Allah SWT. Illa min ibadaka minhumul mukhlasin. Aku bisa menyesatkan hamba-hambamu ya Allah, kecuali hamba-hambamu minhumul mukhlasin, di antara mereka yang ikhlas. Maka di antara keikhlasan kita akan diuji dengan pergaulan kita. Kita belajar ikhlas bergaul dengan orang lain dengan tetap menghargai, walaupun hati kita mungkin atau nafsu kita mungkin merasa sakit, tapi tetap kita menampakkan wajah senyum, menampakkan rasa suka atas nama Allah saja. Innal mu'mina bihusni khuluqihi, sungguhnya seorang mukmin dikarenakan akhlaknya yang bagus, la yablughu darajatas shawwamil qawwam, maka akhlak yang bagus ini akan menyampaikannya kepada derajat seperti orang yang sholat sepanjang hari, puasa sepanjang hari. Tak ada dari kita ini yang mampu sholat terus. Setelah sholat fardu, ada sholat ba'diyah, ada sholat qabliyah, ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat-sholat semacam tabi'in. Ada yang sholat sepanjang hari 300 rakaat, ada 150 rakaat. Kita tidak mampu seperti itu. Ada juga yang hobinya puasa, kecuali hari-hari yang dilarang, puasa terus. Kita tidak sanggup. Tapi setiap orang akan sanggup belajar memperbaiki akhlak. Belajar memperbaiki akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku ini hanya diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, bagaimana akhlak mulia? Di mata Allah apa di mata manusia? Ada orang-orang
mungkin dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, mungkin perilakunya baik, suka bantu orang lain, tapi ini bukan akhlak yang sempurna. Akhlak yang sempurna itu bersikap baik kepada manusia karena Allah. Kalau orang-orang yang tidak yakin kepada Allah, dia bersikap baik, motivasinya bukan Allah. Apa motivasinya? Dia akan dibalas. Whatever you give, you receive. Itu prinsip mereka. Apa yang kau berikan, itulah yang akan kau terima. Kau berikan kebaikan pada orang lain, kau akan dapat kebaikan dari orang lain juga. Tapi mereka tidak sampai kepada Allah SWT. Adapun orang beriman, berakhlak baik atas nama Allah, karena Allah menyukainya, maka inilah akhlak yang sempurna. Dilakukannya karena nama Allah SWT.